Malam itu, suasana studio terasa berbeda. Lampu-lampu sorot menyinari meja kayu tempat Denny Darko duduk dengan rapi, sementara beberapa penonton sudah menempati kursi yang disediakan. Ada aroma mistis yang sulit dijelaskan, seakan udara di dalam ruangan dipenuhi tanda-tanda akan terungkapnya sesuatu yang besar. Semua mata tertuju pada tumpukan kartu tarot yang siap dibuka, menunggu jawaban dari masa depan. Denny menghela napas panjang sebelum memulai. Dengan tangannya yang lentik, ia mengacak kartu perlahan, lalu meletakkannya satu persatu di atas meja. Penonton hanya bisa terdiam, mendengar setiap gesekan kartu yang terdengar seperti bisikan rahasia. Aura serius langsung terasa, seakan bukan sekadar permainan, melainkan sebuah ritual pembacaan nasib bangsa. Malam ini, saya tidak akan membahas artis, politik, atau hal-hal sepele, ucap Denny. Suaranya berat, penuh makna. Penonton semakin terdiam, menanti kata-kata berikutnya. Denny menundukkan kepala, memejamkan mata sesaat, lalu membuka kembali dengan tatapan yang tajam. Kita akan membicarakan sosok yang akan membawa olahraga Indonesia ke arah yang berbeda. Seorang penonton yang duduk di barisan depan terlihat menelan ludah. Apa yang akan diungkap malam ini sepertinya bukan sesuatu yang biasa. Semua orang tahu, ramalan Denny Darko seringkali mengandung simbol-simbol mengejutkan yang kemudian terbukti di masa depan. Dengan gerakan pelan, ia membuka kartu pertama. Gambarnya adalah seorang pria berjubah dengan tangan memegang tongkat kekuasaan. Denny terdiam sejenak, seolah menghubungkan simbol itu dengan sosok nyata di dunia ini. Penonton mendekatkan tubuh ke kursinya, ingin lebih dekat mendengar. Sosok ini, ujar Denny, adalah pemimpin. Bukan sekadar pejabat biasa, melainkan orang yang ditakdirkan memegang peranan besar. Ia akan menjadi jembatan antara mimpi rakyat dan kenyataan. Kata-katanya menggantung di udara, membuat bulu kuduk beberapa penonton berdiri. Beberapa orang saling berbisik. Ada yang menebak-nebak, siapa yang dimaksud. Apakah seorang pemain bola, pelatih asing, atau justru tokoh politik? Semakin lama, rasa penasaran itu tumbuh, membuat detak jantung setiap orang di ruangan itu berdegup lebih cepat. Denny tidak langsung menjawab. Ia menutup matanya, mengusap kartu dengan perlahan, seolah mencari koneksi antara simbol dan kenyataan. Saya melihat figur ini pernah berada di panggung internasional. Ia bukan sekadar punya uang, tapi punya visi dan pengalaman luar biasa. Malam itu, tanpa ada yang menduga, sebuah nama akan segera muncul dari mulut Denny. Nama itu akan mengubah arah percakapan, bahkan mungkin arah mimpi seluruh rakyat pecinta sepak bola Indonesia. Setelah suasana studio hening cukup lama, Denny Darko akhirnya mengangkat kepalanya. Ia menatap para penonton dengan mata yang dalam, lalu tersenyum tipis. Sosok ini bukan orang asing bagi kalian, ucapnya. Kalimat itu membuat sebagian penonton saling berpandangan, mencoba menebak siapa yang dimaksud. Denny kembali mengangkat kartu yang sudah terbuka. Gambarnya adalah seorang pemimpin dengan mahkota emas yang berkilau. Kartu ini menegaskan bahwa dia adalah orang yang sedang berada di tampuk kekuasaan. Seorang figur yang disegani, seorang yang punya arah dan strategi, jelas Denny. Suaranya pelan namun penuh keyakinan. Penonton semakin tidak sabar. Beberapa orang bahkan terlihat menggenggam kursi mereka erat-erat, seperti sedang menahan ketegangan. Kamera televisi menyorot wajah-wajah penonton itu, memperlihatkan ekspresi penasaran yang mendominasi ruangan. Lalu, tanpa basa-basi lagi, Denny menyebut sebuah nama yang membuat studio seketika riuh, Erick Thohir. Sebagian orang langsung berbisik, sebagian lagi bersorak kecil. Ada yang kaget, ada juga yang justru mengangguk seolah sudah menebak. Sejak awal, nama itu langsung jadi pusat perhatian. Ya, Erick Thohir, ulang Denny, memastikan semua orang mendengarnya jelas. Dialah sosok yang saya lihat dalam kartu ini. Ia bukan pemain di lapangan, bukan pula pelatih. Tapi dialah orang yang menggerakkan roda besar di balik layar sepak bola Indonesia. Pernyataan itu membuat beberapa penonton tampak terdiam lama. Erick selama ini memang dikenal sebagai pengusaha sukses, mantan pemilik klub besar di Eropa, dan kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun tak banyak yang menyangka bahwa namanya akan disebut dalam ramalan sebesar ini. Denny kemudian menambahkan, sosok ini sedang berada pada jalan yang akan menentukan sejarah bangsa. Keputusannya bukan sekadar administrasi, tapi langkah yang akan mengubah masa depan olahraga kita. Ucapannya menambah lapisan ketegangan di ruangan.
Beberapa penonton mulai mengeluarkan ponsel, merekam momen ketika nama Eric disebut. Mereka sadar, malam ini bukan sekadar acara hiburan, melainkan sesuatu yang bisa menjadi perbincangan nasional. Malam itu, nama Erick Thohir menjadi gema yang terus diulang-ulang di dalam studio. Dari mulut penonton, pembawa acara, hingga bisikan orang-orang di belakang layar. Ramalan ini telah membuka sebuah bab baru, bahwa masa depan timnas Indonesia mungkin saja sedang berada di tangan seorang menteri yang berani. Setelah menyebut nama Erick Thohir, Denny Darko kembali menunduk dan membuka kartu berikutnya. Kali ini, kartu yang muncul adalah The Emperor. Sebuah kartu bergambar raja yang duduk di singgasana batu, mengenakan mahkota, dan memegang tongkat kekuasaan. Aura kartu itu begitu kuat, membuat para penonton semakin penasaran. Denny mengangkat kartu tersebut tinggi-tinggi, memperlihatkannya kepada semua yang hadir. The Emperor adalah simbol kepemimpinan, kestabilan, dan kekuasaan yang tegas. Ia menggambarkan seseorang yang mampu membuat keputusan besar, sekaligus menjaga ketertiban dalam kekacauan, jelasnya. Ia kemudian menatap kamera dengan sorot mata yang dalam. Inilah yang saya lihat dalam diri Erick Thohir. Bukan sekadar menteri, tapi seorang pengendali. Seseorang yang tahu bagaimana mengatur orang-orang di sekitarnya, bahkan yang menentangnya sekalipun, tambahnya. Para penonton kembali dibuat terdiam. Beberapa mulai berpikir, apakah benar Erick memiliki peran sebesar itu? Selama ini, masyarakat lebih mengenalnya sebagai pengusaha, pemilik media, dan penggemar olahraga. Tapi ramalan ini menempatkannya di posisi yang jauh lebih besar, sebagai pemimpin masa depan olahraga Indonesia. Denny melanjutkan, The Emperor juga menandakan pengalaman panjang. Erick bukan orang baru dalam dunia olahraga. Dia pernah memimpin klub besar di luar negeri, bahkan berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh FIFA. Pengalaman itu bukan main-main, melainkan fondasi untuk masa depan. Kata-katanya terdengar seperti sebuah prediksi yang penuh keyakinan. Ia seolah menegaskan bahwa Erick tidak hadir secara kebetulan, melainkan melalui jalan panjang yang sudah digariskan. Bukan hanya soal harta atau jabatan. Kartu ini mengatakan bahwa dia adalah figur dengan disiplin, strategi, dan keberanian untuk mengambil risiko. Itulah yang akan membawa perubahan besar bagi sepak bola Indonesia, tegas Denny. Ruangan semakin hening. Para penonton terhanyut dalam narasi ramalan itu, seakan mereka sedang menyaksikan sejarah yang ditulis di depan mata. Malam itu, kartu The Emperor seolah menjadi stempel takdir bagi Erick Thohir. Seorang pemimpin yang ditakdirkan untuk memegang kendali, membawa timnas keluar dari keterpurukan menuju kejayaan. Denny lalu menggeser kartu, seakan hendak menyusun cerita besar. Ia mulai membicarakan masa lalu Erick Thohir, perjalanan panjang yang tidak semua orang tahu. Orang ini tidak muncul tiba-tiba. Semua yang dia jalani, sejak awal, sudah menjadi bagian dari takdirnya, ucap Denny. Ia menyebut bagaimana Erick memulai karir sebagai pengusaha, lalu terjun ke dunia media. Dari situ, ia memperluas jaringan internasionalnya, bahkan mengakuisisi klub sepak bola di luar negeri. Semua langkah itu, menurut Denny, adalah potongan puzzle yang kini tersusun rapi. Lihatlah, tidak banyak orang Indonesia yang bisa masuk ke panggung olahraga dunia. Tapi dia melakukannya. Dari sana, ia membawa pengalaman, koneksi, dan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana olahraga dikelola, lanjutnya. Penonton mendengarkan dengan seksama. Bagi sebagian orang, Erick hanyalah pejabat yang baru-baru ini aktif di dunia sepak bola. Namun ketika ditarik ke belakang, perjalanan panjangnya memang tidak bisa dianggap remeh. Denny menambahkan, dia pernah berada di lingkaran orang-orang besar di dunia sepak bola. Dan kini, dia ada di posisi yang bisa menentukan arah olahraga kita. Ini bukan kebetulan, tapi garis yang sudah ditentukan. Dengan nada semakin serius, Denny berkata, setiap pengalaman, baik sukses maupun gagal, membentuk dirinya menjadi lebih matang. Semua itu akan menjadi bekal ketika ia harus mengambil keputusan penting untuk Indonesia. Kamera menyorot wajah para penonton. Ada yang mengangguk setuju, ada juga yang terlihat merenung dalam-dalam. Ramalan ini seolah membuka mata mereka bahwa perjalanan Erick selama ini memang punya arti lebih besar. Seorang pemimpin besar tidak lahir dalam semalam. Dia ditempa oleh waktu, pengalaman, dan ujian. Erick Thohir sedang berada di titik di mana semua itu bersatu, kata Denny dengan penuh keyakinan. Malam itu, semua orang mulai menyadari,
perjalanan panjang Erik bukan hanya kisah bisnis, tapi sebuah persiapan menuju panggung sejarah olahraga Indonesia. Kartu berikutnya yang dibuka adalah The World. Sebuah kartu yang menampilkan sosok menari di tengah lingkaran, dikelilingi simbol 4 penjuru dunia. Penonton terperangah, karena kartu ini dikenal sebagai lambang pencapaian terbesar. Denny tersenyum melihat kartu itu. The World adalah simbol keberhasilan, pengakuan, dan pencapaian global. Ini bukan hanya tentang menang, tapi tentang diakui oleh dunia. Inilah yang saya lihat dalam perjalanan timnas Indonesia di bawah pengaruh Erick Thohir, jelasnya. Para penonton mulai berbisik, membayangkan kemungkinan timnas Indonesia akhirnya mencatat prestasi besar di panggung internasional. Ada yang bahkan membayangkan timnas lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang selama ini hanya jadi mimpi. Denny menatap serius ke arah kamera. Indonesia akan membuat dunia menoleh. Prestasi itu bukan lagi sekadar impian, tapi sesuatu yang akan terjadi jika jalannya benar. Dan jalan itu sedang dipimpin oleh sosok yang ada dalam ramalan ini, ujarnya. Suasana studio berubah menjadi penuh harapan. Beberapa penonton bahkan meneteskan air mata kecil, membayangkan momen ketika Garuda benar-benar berkibar di panggung dunia. Kartu ini bukan hanya lambang kemenangan, tapi juga kehormatan. Timnas kita akan dipandang dengan rasa hormat. Bukan lagi tim kecil, tapi tim yang mampu bersaing dengan raksasa dunia, lanjut Denny. Kata-katanya seakan menjadi doa yang diucapkan bersama-sama. Penonton mulai bertepuk tangan, tak mampu menahan rasa bangga yang tiba-tiba muncul. Malam itu, The World bukan hanya sekadar kartu. Ia berubah menjadi simbol harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Erick Thohir, melalui ramalan ini, digambarkan sebagai tokoh yang membuka pintu menuju dunia. Setelah suasana penuh harapan, Denny Darko kembali membuka kartu berikutnya. Kali ini muncul The Tower, kartu yang bergambar menara tinggi yang disambar petir dan runtuh berkeping-keping. Seisi studio langsung terdiam, karena semua orang tahu kartu ini identik dengan peringatan besar. Denny menghela napas panjang. The Tower adalah simbol guncangan, konflik, bahkan pengkhianatan. Apa yang saya lihat adalah, jalan Erick Thohir tidak akan mulus. Akan ada pihak-pihak yang menentang, berusaha menjatuhkannya, dan tidak ingin Indonesia maju, jelasnya dengan nada serius. Beberapa penonton menatap satu sama lain dengan raut wajah tegang. Mereka tahu, sepak bola Indonesia memang tidak lepas dari konflik, kepentingan, dan pertarungan politik di balik layar. Ramalan ini terasa sangat relevan. Saya melihat perlawanan dari dalam. Orang-orang yang seharusnya mendukung, justru menjadi penghalang. Mereka takut kehilangan kepentingan, takut ketika perubahan benar-benar terjadi, kata Denny sambil menatap lurus ke kartu itu. Penonton seakan bisa merasakan beratnya jalan yang harus ditempuh Erick. Ramalan ini bukan sekadar pujian, melainkan peringatan akan badai besar yang harus dihadapi. Namun, lanjut Denny, setiap badai selalu melahirkan pemimpin sejati. The Tower tidak selalu berarti kehancuran total. Ia juga bisa menjadi awal dari bangunan baru yang lebih kokoh, jika seseorang berani berdiri tegak di tengah runtuhnya tembok lama. Kata-kata itu membuat penonton sedikit lega. Mereka menyadari, meski tantangan besar menunggu, ada kemungkinan Erick justru akan menjadi lebih kuat setelah melewatinya. Inilah ujian sebenarnya. Apakah Erick mampu bertahan di tengah guncangan, atau justru ikut tumbang? Semua akan terjawab dalam waktu dekat, tutup Denny, membuat ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Malam itu, ramalan The Tower menegaskan bahwa jalan menuju kejayaan timnas bukanlah jalan lurus. Akan ada badai, konflik, bahkan pengkhianatan yang harus dilalui sebelum cahaya kemenangan muncul. Setelah suasana tegang, Denny mengacak kartu lagi dan membuka satu lembar. Kartu bergambar matahari yang bersinar terang dengan seorang anak kecil menunggang kuda putih muncul. Penonton serempak menarik napas lega. "The Sun," ucap Denny dengan senyum menenangkan. Kartu ini menandakan dukungan, kegembiraan, dan energi positif. Apapun badai yang akan datang, Erick Thohir tidak akan sendirian. Rakyat Indonesia, pecinta sepak bola, akan menjadi sumber energi yang tak terbatas, jelasnya. Suasana studio berubah hangat. Beberapa penonton bahkan tersenyum lega, seolah baru saja diberi harapan setelah mendengar peringatan keras sebelumnya. Sepak bola bukan hanya olahraga. Bagi bangsa ini, sepak bola adalah darah yang mengalir di nadi. Ketika timnas bertanding, jutaan orang menaruh harapan mereka.
Dan Erik akan merasakan energi itu sebagai kekuatan, lanjut Denny. Penonton mengangguk setuju. Mereka tahu, setiap kali timnas bermain, stadion selalu penuh, layar televisi disaksikan jutaan mata, dan media sosial ramai dengan dukungan. Energi itu nyata, dan bisa menjadi tameng melawan segala rintangan. Kartu ini juga menandakan kejernihan. Setelah badai, akan ada cahaya. The Sun menunjukkan bahwa meski konflik muncul, dukungan rakyat akan membantu Erik menemukan jalannya kembali, ujar Denny. Kata-kata itu membuat sebagian penonton terharu. Ada yang bahkan meneteskan air mata, membayangkan bagaimana rakyat bersatu untuk mendukung timnas dan pemimpinnya. Malam itu, Denny menutup kartu dengan tenang. Rakyat adalah matahari. Mereka tidak bisa dipadamkan, dan Erik Thohir akan belajar bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari uang atau jabatan, melainkan dari dukungan jutaan hati yang percaya. Studio pun bergemuruh oleh tepuk tangan panjang. Semua orang merasa lebih optimis, percaya bahwa di balik badai ada sinar terang yang menunggu. Kartu berikutnya yang dibuka adalah The Chariot. Bergambar seorang kusir kereta perang yang maju dengan dua kuda, satu hitam dan satu putih. Kartu ini melambangkan arah, kendali, dan kemenangan. Melalui strategi, Denny menatapnya lama, lalu berkata, inilah simbol peran diplomasi. Erik Thohir bukan hanya mengurus dalam negeri, tapi juga membuka jalan di dunia internasional. Ia akan memanfaatkan koneksi globalnya untuk mengangkat nama Indonesia. Penonton terlihat terkesima. Mereka tahu, Erik punya pengalaman di dunia olahraga internasional. Ia pernah menjadi bagian dari klub besar di Eropa, bahkan duduk di lingkaran FIFA. Semua itu kini tampak relevan dengan ramalan ini. The Chariot juga berarti perjalanan panjang. Saya melihat akan ada program besar yang melibatkan pemain muda Indonesia ke luar negeri, kesempatan untuk berlatih, bahkan mungkin bermain di klub internasional, jelas Denny. Penonton mulai membayangkan masa depan timnas yang dipenuhi pemain-pemain hasil didikan luar negeri. Bukan mustahil, suatu saat Indonesia punya generasi emas yang siap bersaing di panggung dunia. Denny menambahkan, diplomasi bukan hanya soal transfer pemain. Ini juga tentang membuka jalan agar Indonesia dipercaya menggelar event besar, bahkan event dunia. Saya melihat peluang itu terbuka lebar di masa kepemimpinan Erik. Kata-kata itu menimbulkan bisik-bisik harapan. Ada yang membayangkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, atau bahkan Piala Dunia Senior di masa depan. Ramalan ini terasa gila, tapi juga menggetarkan hati. Kereta perang ini tidak bisa maju jika kusirnya ragu. Erik harus yakin dengan arah yang ia pilih, karena dunia sedang memperhatikannya, tutup Denny dengan penuh makna. Malam itu, The Chariot menjadi simbol perjalanan panjang timnas Indonesia, dengan Erik sebagai kusir yang menentukan kemana arah kereta akan melaju. Kartu berikutnya adalah Judgment. Bergambar malaikat yang meniup trompet, membangunkan orang-orang dari kuburnya. Suasana studio mendadak menjadi serius kembali. Denny berkata pelan, inilah pertarungan nasib. Akan ada momen besar, di mana semua keputusan Erik Thohir akan diuji. Apakah dia benar-benar sosok yang ditakdirkan membawa Indonesia mendunia, ataukah gagal di tengah jalan? Penonton terdiam. Mereka tahu, ramalan ini berarti akan ada titik kritis yang menentukan. Sebuah momen yang bisa mengubah segalanya. Judgment adalah panggilan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Dan bagi Erik, panggilan ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa semua perjalanan panjangnya bukanlah sia-sia, ujar Denny. Kamera menyorot wajah serius para penonton. Ada rasa tegang, sekaligus harapan besar di balik ramalan itu. Saya melihat, akan ada ajang besar. Di sanalah timnas Indonesia akan diuji, bukan hanya oleh lawan, tapi juga oleh tekanan internal dan eksternal. Erik harus berdiri di barisan depan untuk memastikan semuanya tetap tegak, kata Denny. Suasana semakin dramatis. Ramalan ini seolah menggambarkan sebuah pertempuran yang bukan hanya soal bola di lapangan, tapi juga soal harga diri bangsa. Jika Erik bisa melewati momen itu, maka sejarah akan mencatat namanya. Bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai tokoh olahraga terbesar bangsa ini, tegas Denny. Malam itu, Judgment menjadi simbol pertaruhan besar. Pertarungan yang akan menentukan apakah Indonesia benar-benar siap mendunia, atau kembali terperangkap dalam mimpi. Setelah membuka semua kartu, Denny Darko merapikan kembali tumpukan tarotnya. Ia menatap kamera dengan senyum kecil, lalu berkata, malam ini kita sudah melihat banyak hal. Dari kepemimpinan,
perjalanan panjang, hingga badai dan cahaya yang menunggu di depan. Penonton mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu, apa yang baru saja mereka saksikan bukan sekadar hiburan, melainkan gambaran masa depan yang mungkin saja benar-benar terjadi. Denny melanjutkan, sosok Erick Thohir muncul berulang kali dalam simbol-simbol ini. Ia adalah figur yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, dan sepak bola adalah panggung di mana dia akan diuji. Kata-katanya terasa seperti nubuat. Semua orang di studio bisa merasakan aura serius yang menyelimuti ucapan itu. Sepak bola bukan hanya olahraga, ia adalah emosi, doa, dan kebanggaan jutaan orang. Pemimpin sejati adalah dia yang mampu mengelola semua itu, bukan hanya di lapangan, tapi juga di hati rakyatnya, ujar Denny dengan penuh keyakinan. Beberapa penonton mulai bertepuk tangan pelan, lalu semakin keras, hingga ruangan dipenuhi riuh apresiasi. Mereka merasa telah diberi harapan baru. Denny menutup acara dengan kalimat sederhana, tapi penuh makna. Saya melihat, Erick Thohir sedang menapaki jalan menuju sejarah. Jalan yang berat, penuh badai, tapi juga penuh cahaya. Dan waktu akan membuktikan apakah ramalan ini akan menjadi kenyataan. Lampu studio perlahan meredup, meninggalkan penonton dengan pikiran masing-masing. Ada yang penuh harapan, ada yang skeptis. Tapi tak satu pun bisa menyangkal bahwa malam itu sesuatu telah bergetar dalam hati mereka. Malam itu, ramalan Denny Darko tentang Erick Thohir menutup dengan sebuah kesimpulan, Indonesia sedang berada di ambang babak baru. Dan mungkin, hanya waktu yang akan menjawab, apakah timnas benar-benar akan mendunia di bawah kendali sang pemimpin.